Saya bicara tentang Jens Raven. Dia mengalami masalah, cedera lama dia, kambuh lagi. Dia akan dipaksakan kembali bermain. Mestinya ketika dia mencetak gol, ya gol ke-6 dia di babak kedua, dia harus cepat-cepat ditarik keluar. Timnas Indonesia diprediksi gagal ke Piala Dunia dikarenakan Ole Romania mengalami cedera. Sepertinya sudah diputuskan Ole akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang. September pasti nggak main. Ya kan sekarang Juli, Agustus, September. Ya kita lihat Oktobernya. Nah, tentu kita kehilangan, tapi itu bagian dari sepak bola. Ya betul, permainan sepak bola, tapi apa permainan sepak bola itu harus bermain kasar? Mau patah tangan, patah kaki, patah pinggang, kan nggak seperti itu. Memang resiko memang ada dalam permainan sepak bola. Tapi kalau bermain kasar, itu bukan bermain sepak bola, karena bermain sepak bola itu bermain bola, bukan hajar kaki orang. Nah, ini juga salah satu hal yang saya harapkan nanti akan ada aturannya nih. Dan infonya Ole Romania ini mengalami putus pada otot tendonnya cuy. Iya kan, masa mau ngambil bola sampai injak kaki pemain, gimana sih itu caranya? Nah coba cek, dari mana itu pemain? Dari kasta keberapa itu pemain? Saya belum ngecek. Coba lihat siapa itu pemain-pemain yang bermain kasar. Iya kan, ini juga harus ada aturan. Dia namanya juga Liga Kocak ya. Dan lucunya gak kartu merah Cok. Red card ini pemirsa, karena Anda saksikan, ya itu dia tadi, kan saya bilang, bahaya. Itu memang tadi ada injakan yang dilakukan tadi pemirsa oleh Paulinho terhadap Ole Romania. Ini sangat beresiko. Kita melihat apa yang dilakukan kepada Ole, bahaya sekali. Ole Romania masih diragukan tampil untuk ronde keempat. Kalau nggak mau dijegal, jangan main bola bang. Emang orang-orang yang gak mau Indonesia masuk Piala Dunia begini nih. Udah lah, Ferry, tahun depan udah gak perlu ada Piala Presiden. Adain aja Piala Indonesia tuh, lebih penting Piala Indonesia daripada Piala Presiden. Asu. Nih bang, kalian lihat sendiri aset negara kita. Kakinya sampai pincang kayak gitu. Ini kalau nggak permainan yang ngawur, nggak akan cedera men. Pak bola kampung. Ini Piala Presiden turnamen gak jelas. Kenapa gak jelas? Banyak makan korban. Turnamen pramusim tapi tensinya tinggi. Korbannya Sadi Ramdhani cedera 1 bulan, Ahmad Juprianto cedera 3 bulan. Barusan Ole Romania ditekel brutal, itu langsung ditarik keluar, cedera, dia digotong. Aduh, ini gimana Piala Presiden pramusim tapi tensinya tinggi banget. Terus udah kayak rebutin piala apa aja gitu. Kejeniusan Pak Erick Thohir di Piala Presiden. Bayangin, gua punya klub dan gua juga punya jabatan. Melalui jabatan gua mengadakan kompetisi dan gua bilang hadiahnya gedein. Oke, setelah itu klub gua ikut. Setelah klub gua ikut, ternyata nanti jadi juara. Begitu jadi juara, hadiah yang gede itu diberikan ke klub yang juara, di mana klub yang juara itu adalah punya gua. Nah, jadi dari gua untuk gua, mantap. Dan jika kenyataannya besok Ole memang tidak bisa bermain, siapakah yang harus disalahkan? Gimana nih coba kalau kayak gini sekarang? Jarak timnas Indonesia sama Piala Dunia itu tinggal 180 menit lagi loh. Sekarang kalau udah kayak gini, aduh pusing gua asli sumpah. Kemarin juga dikonfirm sama Pak Sumarji, manajer timnas, bahwa agak susah untuk Ole Romania tampil di ronde 4. Kita Ole Romania absennya udah Ya doakan aja lah, mudah-mudahan kita di ronde 4 Ole bisa main. Tapi kalau kabar dari ininya cederanya secara gimana Pak? Gimana ya? Nanti kita update lah cederanya Ole. Kita doanya saja. Pak Direktur bilang cederanya cukup parah. Kira-kira September ketika performance day bisa atau di Oktober? September September menyakiti. Jadi adalah wawancara antara Pak Sumarji dengan salah satu media boy. Ketika ditanyakan soal Ole, Pak Sumarji menjawab kayak gini, agak susah ya, doakan saja mudah-mudahan bisa bermain pada putaran keempat. Nanti kita update lagi cederanya, minta doanya saja. Untuk FIFA Matchday bulan September,
dia belum yakin bisa bermain. Kalau untuk Oktober ya diupayakan mudah-mudahan. Yaps, dengan kabar buruk ini, artinya peluang Ole Romeni untuk bermain di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia itu semakin kecil guys. Dan seandainya Ole memang tidak bisa main, jelas ini merupakan kerugian yang sangat besar untuk timnas Indonesia yang sedang berjuang menuju ke Piala Dunia. Karena seperti yang kita tahu, efek dari Ole Romeni untuk timnas itu memanglah sangat besar. Karena di zamannya Patrick Kluivert saat ini, pemainnya bisa cetak gol selama ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Salah satunya adalah Ole Romeni. Tapi kan timnas yang main bukan Ole doang bang, kan mainnya bersebelas bang. Kalau cuma bergantung sama Ole buat apa bang? Benar, main bola bersebelas emang benar. Tapi minimal tahu yang namanya fakta dan data deh, minimal deh. Kalau misalnya Ole itu benar-benar dibutuhkan banget di sistemnya Kluivert sekarang. Karena Ole ini adalah tipikal striker yang unik boy. Dibilang number 9 kayak Sananta, iya. Dibilang bisa lari kayak Septian, iya. Dibilang bisa ngepres kayak Rafael Struijk, iya. Dan apakah nggak ada yang bisa gantiin dia? Secara chemistry dan juga kualitas, ya lu sendirilah ya yang bisa simpulin. Kita bukan keterbatasan striker boy, enggak. Striker itu jumlahnya banyak, tapi lack of quality. Ya, kalau misalnya striker kita udah cukup tanpa Ole, buat apa juga Federasi Pros Ole kan? Kembali, pemirsa tidak puas untuk mencetak 3 gol, tapi setelah berhasil mencetak 6 gol melawan Brunei, Jens Raven berpotensi tidak dimainkan lagi oleh Gerard van den Bar. Saya bicara tentang Jens Raven. Kemarin tampil oke melawan Brunei. Kita menang 8-0, 6 gol diantaranya dibuat oleh Jens Raven. Ini untuk pertama kali Jens Raven membuat 6 gol dalam satu pertandingan. Dan pasti dia senang, bahagia, penuh sukacita. Tapi di balik itu dia mengalami masalah. Cedera lama dia, kambuh lagi. Dan dia akan dipaksakan kembali bermain. Mestinya ketika dia mencetak gol, ya gol ke-6 dia di babak kedua, dia harus cepat-cepat ditarik keluar. Juga di akhir babak kedua tadi Jens Raven kita lihat sudah mulai kelelahan, sudah mulai seperti pergi kesakitan dan tidak bisa diganti karena pergantian pemain sudah 5. Disinilah ujian bagi timnas U23 kita. Kalau melawan Brunei kemarin saya anggap itu ya uji coba aja, pemanasan aja buat tim kita ya, karena levelnya berbeda. Terus parah-parahnya Brunei masih bisa 3 shoot dan 1 corner. Wah, ini sih pertanyaannya menjurus. Gua nggak percaya, coba kita cek. Nah, ini adalah statistik waktu Indonesia menggulung Brunei 8-0. Kita cek apakah benar bisa 3 shoot on goal dan 1 corner. Ini dia statistiknya. Shoot 3, oh iya benar ya. Padahal penguasaan bolanya adalah kita 84%, Brunei hanya 16%, tapi bisa shoot on goal 3 biji. Nah, ini ketika Indonesia lawan Jepang, shootnya 0 bener loh. Waduh, nah ini sih ya enak gak enak sih memang mengakui fakta. Ada sih memang pelatih yang nggak bisa kasih shoot on goal ke gawang lawan, ada. Tapi fansnya banyak bener dan itu adalah pelatih kebanggaan Exco.